warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Masuknya Bangsa Spanyol ke Indonesia. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan penulis. Makalah ini bisa dikatakan masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan makalah ini. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang penjajahan negara Spanyol di Indonesia. Seperti tercatat dalam sejarah, Indonesia pernah berada dalam jajahan Spanyol pada tahun 1521. Tujuan awal kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia hanya ingin memperoleh dan keuntungan dari perdagangan rempah-rempah. Namun, tujuan perdagangan dan mencari rempah-rempah berubah menjadi keinginan menguasai seluruh negara Indonesia dan menyebarkan agama Nasrani di Indonesia. Sejarah Spanyol adalah negara berdaulat yang menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Negara Spanyol terletak di semenanjung Iberia yang merupakan salah satu negara beranggota Uni Eropa dan kesatuan ekonomi serta moneter Uni Eropa dengan kekuatan ekonomi terkuat 13 di dunia. Spanyol merupakan negara bekas jajahan Kekaisaran Romawi pada 218 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Dalam misi mereka untuk memperluas wilayah kekuasaan dengan periode penjajahan selama itu, tentu banyak sekali hal yang diromawikan oleh mereka, seperti budaya dan bangunan. Contohnya adalah pemakaian nama-nama Romawi, penggantian hukum setempat dengan hukum Romawi, atau pembangunan saluran air. 4 abad setelah berakhirnya kekuasaan Kekaisaran Romawi di Hispania, datanglah orang-orang Muslim pada abad ke-8. Sekitar tahun 711 Masehi dengan tujuan yang sama seperti Kekaisaran Romawi, yaitu ekspansi teritori kerajaan di saat kepemimpinan kekhalifahan Umayyah. Spanyol dibagi 50 provinsi, dikelompokkan dalam 17 wilayah otonomi dan 2 kota otonom yang mempunyai otonomi yang luas. Spanyol terdiri dari 17 wilayah otonomi, yaitu Andalusia, Aragon, Asturias, Kepulauan Baleares, País Vasco, Kepulauan Canari, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castile y León, Catalonia, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Valencia. Kerajaan Spanyol juga dibagi kepada 50 provinsi. Wilayah otonomi dikelompokkan menjadi beberapa provinsi. Extremadura contohnya terdiri dari Ceceras dan Badajoz. Wilayah otonomi Asturias, Kepulauan Baleares, Cantabria, La Rioja, Navarra, Murcia, dan Madrid masing-masing terdiri satu provinsi. Secara tradisional, provinsi-provinsi tersebut dibagi lagi kepada wilayah bersejarah comarcas. Terdapat 5 enclave Plaza de Soberania dilepas pesisir Afrika. Kota Ceuta dan Melilla diperintah sebagai kota-kota otonom, sebuah status yang berada di antara kota dan wilayah otonomi. Kepulauan Islas Canarias, Peñón de Alhucemas, dan Peñón de Fels de la Gomera berada di bawah pemerintah Spanyol. Ceuta dan Melilla meskipun bukan merupakan wilayah bersejarah secara resmi, juga mempunyai status istimewa. Ekonomi Spanyol merupakan sistem ekonomi campuran terbesar ke-9 di dunia dan terbesar ke-5 di Eropa. Berdasarkan GDP, Spanyol juga merupakan investor terbesar ketiga di dunia
Peristiwa dan industri mobil menjadi salah satu bidang yang paling diandalkan oleh Spanyol. Kedatangan negara Spanyol ke Indonesia. Mulai abad 15 Masehi, bangsa-bangsa Eropa mulai berlomba-lomba melakukan pelayaran menjelajahi samudra untuk menemukan dunia baru. Tujuan awal bangsa Eropa termasuk Spanyol mencari daratan baru itu adalah untuk menemukan sumber rempah-rempah. Saat itu rempah-rempah menjadi komoditas mahal di Eropa, terutama karena berfungsi sebagai pengawet makanan. Penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilakukan karena dua peristiwa politik penting, yaitu kekalahan kerajaan-kerajaan Katolik Eropa di Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Perang Salib memporak-porandakan jalur perdagangan Eropa dan Asia karena berlangsung di perbatasan dua benua tersebut. Selain itu, keadaan ekonomi kerajaan Eropa menjadi terpuruk. Kas mereka menyusut drastis karena besarnya biaya perang. Selang 2 abad setelah Perang Salib selesai, Konstantinopel jatuh ke tangan Imperium Turki Utsmani. Hal ini menjadi kabar buruk bagi kerajaan di Eropa karena kota tersebut menjadi titik penting jalur perdagangan antar benua. Sejak Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani, bangsa Eropa kesulitan mencari akses perdagangan ke Asia. Akses perdagangan ke Asia, Sultan Muhammad II melarang perdagangan dari Eropa masuk ke Konstantinopel atau yang disebut dengan Istanbul. Padahal kota itu menjadi pintu masuk ke jalur perdagangan orang-orang Asia, terutama para penyuplai rempah-rempah. Karena itulah bangsa Eropa mengerahkan para pelautnya untuk berlayar mengurangi samudra demi mencari jalur perdagangan baru, sekaligus menemukan kepulauan sumber rempah-rempah. Dalam merintis pelayaran untuk menemukan dunia baru, Spanyol dan Portugis sempat berselisih mengenai jalur pelayaran yang akan ditempuh. Akhirnya, pada 7 Juni 1449 ditandatangani perjanjian Tordesillas yang isinya membagi dunia menjadi 2 wilayah kekuasaan dengan garis yang membentang dari kutub utara menuju kutub selatan. Berdasarkan perjanjian Tordesillas, area pelayaran bangsa Spanyol melewati jalur barat. Salah satu pelayaran termasyhur yang dimiliki Spanyol adalah Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika, sedangkan Portugis mendapatkan jatah area pelayaran melewati jalur timur yang membuat mereka lebih cepat menemukan kepulauan sumber utama rempah-rempah, yakni di Nusantara. Para penjajah dari bangsa Spanyol pertama kali datang ke Indonesia, tepatnya di Maluku pada tanggal 8 November 1521. Rombongan pertama yang tiba di Kepulauan Maluku dipimpin oleh Kapten John Sebastian Elcano. Namun kedatangannya bangsa Spanyol di Maluku ditentang oleh bangsa Portugis yang telah datang terlebih dahulu di kepulauan paling dicari oleh orang Eropa. Itu Portugis menuduh Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas. Alhasil, demi menentang persaingan dalam perdagangan rempah-rempah, orang-orang Spanyol mendekati Kesultanan Tidore, rival Kesultanan Ternate yang sebelumnya menjalin kerjasama dengan Portugis. Permusuhan Ternate dan Tidore yang semakin memanas karena telah dibumbui oleh kepentingan Spanyol dan Portugis diberikan. Perang pun tak terelakkan. Di pertempuran itu, Ternate yang dibantu bangsa Portugis keluar sebagai pemenang. Akibat kekalahan ini, sejak tahun 1535 Masehi, bangsa Spanyol mulai tersisih dari persaingan memperebutkan dominasi perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Akan tetapi, kekalahan dalam perang ini tidak menjadi penyebab utama mundurnya bangsa Spanyol dari Indonesia. Faktor lain yang bikin bangsa Spanyol mundur adalah perjanjian Saragossa tahun 1585 Masehi. Perjanjian ini berisi kesepakatan kerajaan Portugis dan kerajaan Spanyol dalam pembagian wilayah operasi perdagangan di timur jauh. Berdasarkan perjanjian Saragossa, bangsa Spanyol berhak beroperasi kembali
Tujuan utama bangsa Spanyol datang ke Indonesia adalah untuk mencari sumber rempah-rempah yang saat itu dibutuhkan dan sangat berharga yang ditemukan di Kepulauan Maluku. Spanyol menjajah Indonesia selama kurang lebih 171 tahun. Gagalnya penjajahan negara Spanyol. Pertemuan antara Spanyol dan Portugis berakhir setelah diadakan Perjanjian Saragossa pada tanggal 22 April 1529. Lewat perjanjian ini, Portugis tetap melaksanakan aktivitas perdagangan di Maluku. Sementara Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memutuskan perkuasaannya di Filipina. Dengan begitu, penjajahannya Spanyol di Indonesia telah gagal sebelum dimulai. Kesimpulannya yaitu pada tahun 1521 sampai 1529 Spanyol menjajah Indonesia. Spanyol pertama mendarat di Tidore, Maluku.